Siapa yang belum tahu kalau Banyumas diakui sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan sampah se-ASEAN? Untuk tahu hal tersebut, ayo simak video berikut ini. Pada tahun 2018 silam, Banyumas merupakan daerah yang mengalami krisis sampah. Bupati Banyumas Ahmad Hussein akhirnya berusaha untuk membangun tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, dan kemudian TPA berbasis lingkungan dan edukasi atau BLE. Dan jadilah TPA BLE ini. TPA BLE bukan landfill atau TPA terbuka yang baunya tidak sedap. TPA BLE merupakan tempat pengolahan akhir dari sampah residu yang dikirimkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM sebagai pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. TPA BLE dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang merupakan bagian langsung dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. TPA BLE ini dibangun sejak tahun 2020 dengan alokasi pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Peralatan yang ada di TPA BLE diantaranya ada bag opener, yakni mesin pemilah sampah yang menghasilkan sampah plastik dan sampah organik secara terpisah. Kemudian ada pyrolysis atau pemusnah sampah yang merupakan peralatan pembakar dengan menggunakan prinsip 3T, yakni temperature, turbulence, and time. Pembakaran dilakukan pada suhu tinggi berkisar antara 700 hingga 850 derajat Celcius dan menggunakan bahan bakar solar. Selain peralatan tadi, masih banyak mesin-mesin pengolah sampah di TPA BLE yang bisa kalian lihat langsung ke lapangan. Di sini, sampah anorganik bisa diproses menjadi refuse refuel atau RDF. Sebagian sampah plastik yang tidak masuk proses RDF akan dimasukkan ke dalam mesin pyrolysis. Yang menarik adalah sampah plastik di sini juga diproses menjadi paving. Nah, gimana sih proses pembuatan paving dari sampah? Proses awal dari sana. Dari bahan masuk ke mesin sentris. Setelah itu nanti masuk ke panggung. Setelah itu nanti masuk ke mesin hot extruder. Setelah masuk ke mesin hot extruder nanti dilelehkan. Setelah itu lelehannya seperti ini, dicetak sama teman-teman. Silakan Mas, dicetak. Dipotong. Ini panas ya, posisinya panas. Posisinya panas. Kita paskan sesuai ukuran pavingnya. Nanti baru kita masukkan ke mesin cetaknya. Ini kalau nggak pakai sarung tangan panas. Ya oke, langsung dicetak ke mesin pencetak. Setelah dicetak, setelah itu dipres. Nunggu, kalau hasilnya itu nunggu kurang lebih sekitar 1 menit. Nanti 1 menit didinginkan pakai air. Setelah didinginkan pakai air nanti baru diangkat. Setelah itu diangkat, itu yang udah proses jadi sana. Itu yang sudah siap diangkat. Nah, ini udah jadi paving. Setelah itu tinggal dimasukkan ke air untuk pendinginan. Ini posisi masih panas, tinggal dimasukkan ke air. Setelah dingin nanti sama teman-teman baru dirapikan untuk pinggiran-pinggirannya. Sudah. Nah, kalau udah dirapikan udah jadi paving. Ini yang proses yang manual. Nah, hasil samping-sampingnya, sisa-sisanya nanti bisa dilelehkan lagi di mesin auto. Jadi nggak ada bahan yang dibuang. Jadi kalau semisal udah selesai, nanti sisa-sisanya tinggal dimasukkan lagi, dilelehkan lagi, diulangi lagi prosesnya. Gimana, menarik bukan?
Jika kamu penasaran dan ingin melihatnya, bisa langsung ke sini ya. Selain itu, di TPA BLE ini terdapat budidaya maggot untuk mendekomposisi sampah. Sampah organik akan menjadi pakan maggot dan sampah yang telah terdekomposisi maggot akan menjadi pupuk yang diberi nama kasgot atau bekas maggot. Pokoknya, sampah di Banyumas tidak ada yang tersisa karena semuanya dapat diolah dan menghasilkan nilai guna. Keren kan? Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah juga melibatkan partisipasi warga dengan membuat aplikasi sampah online Banyumas atau Salinmas dan OJK Inyong atau Jeknyong. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menjual sampah plastik ke KSM dengan cara mengguntingi sampah-sampah plastik itu hingga berukuran sekitar 5 cm. Dengan adanya pengelolaan sampah yang berhasil menerapkan less landfill, Banyumas telah berperan dalam menurunkan gas rumah kaca. Semoga pengelolaan sampah di Banyumas ini bisa menjadi cerminan untuk diterapkannya setidaknya di daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk menyongsong Indonesia yang lebih bersih dan bumi yang lebih sehat.